Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Ibu harap tetap dalam keadaan sehat meskipun dalam kondisi seperti ini. Nah, tidak terasa kita sudah memasuki materi tentang klasifikasi virus dan peran virus dalam kehidupan sehari-hari. Langsung saja ke materinya ya. Yang pertama kita akan membahas tentang klasifikasi virus, kemudian nanti kita akan membahas tentang peran virus dalam kehidupan sehari-hari, baik pada manusia, pada hewan maupun tumbuhan. Oke, langsung ke materinya. Baiklah, kita masuki tentang materi klasifikasi virus, yang mana klasifikasi virus itu merupakan pengelompokan virus yang biasanya dilakukan untuk suatu kepentingan. Nah, pengelompokan virus ini berdasarkan informasi mengenai sifat-sifatnya virus. Nah, urainya lebih jelas lagi, kita lihat di bawah ini ada dasar-dasar yang digunakan untuk klasifikasi virus atau pengelompokan virus, antara lain yaitu yang pertama ada jenis asam nukleat, yaitu seperti DNA dan RNA-nya virus. Yang kedua ada ukurannya virus, morfologinya virus, jenis simetris, jumlah kapsomernya, dan ada yang tidaknya membran. Nah, terus yang ketiga ada kerentanan terhadap pengaruh kimia dan fisika. Yang keempat ada kandungan enzim tertentu yang dimiliki oleh virus. Yang kelima ada sifat imunologi atau sifat kekebalan tubuhnya virus. Ada yang keenam ada jenis sel inang atau kesesuaian terhadap reseptor. Yang ketujuh ada cara penularan alamiah. Yang kedelapan ada sistemologi atau penyakit yang ditimbulkan. Jadi begini, jadi pada pengelompokan virus itu dikelompokkan. Misal nih virus yang menyebabkan penyakit AIDS misal. Nah, di situ virus apa saja? Nah, disitulah namanya klasifikasi atau pengelompokan. Terus misal ukurannya virus itu sama, biasanya berukuran berbentuk T, namanya bakteriofag. Terus apa saja virus yang berbentuk T? Nah, di situ dikelompokkan berdasarkan dasar-dasar yang telah disebutkan tadi. Oke, selanjutnya kita masuk ke nama ilmiah virus. Jadi menurut sistem ICTV atau International Commune on Taxonomy of Virus, terdapat 3 tingkatan takson dalam klasifikasi virus, yaitu family, genus, dan spesies. Jadi tidak banyak seperti hewan maupun tumbuhan ya, seperti biasanya kan ada kingdom, ada divisi gitu-gitu. Nah, di sini di virus hanya 3 takson saja, yaitu hanya family, genus, sama spesies. Nah, pada pemberian nama family itu menggunakan akhiran viridae. Yang kedua yaitu pemberian nama pada genus itu menggunakan akhir virus. Yang ketiga ada pemberian nama pada spesies itu menggunakan akhir virus. Nah, contohnya seperti bawah ini. Pada tingkatan taksonomi family itu ada contoh Poxyphiridae. Nah, ini kan akhirnya Viridae. Nah, inilah berarti ini tingkatan family-nya. Yang kedua ada genus. Ada Orthopoxyvirus. Nah, itu berarti tingkatan genusnya. Yang terakhir ada spesies atau tingkatan paling rendah, yaitu Variola virus atau virus yang menyebabkan penyakit cacar. Nah, selanjutnya kita masuk ke peran virus dalam kehidupan. Nah, di sini itu ada yang menguntungkan, ada yang merugikan juga. Jadi tidak semua virus itu merugikan ya. Ternyata ada juga virus yang menguntungkan. Yaitu di sini contohnya untuk teknologi rekayasa genetika. Misalnya untuk terapi gen. Nah, terapi gen ini apa? Nah, terapi gen ini adalah untuk memperbaiki informasi genetik atau memperbaiki susunan dari basa nitrogen pada untaian DNA gen. Nah, kemudian untuk pembuatan vaksin protein. Nah, pada bagian virus yang mengandung protein adalah kan selubungnya virus. Nah, itu digunakan sebagai protein khusus yang akan memacu terbentuknya respon kekebalan tubuh melawan suatu penyakit. Jadi misal virus A itu dibuat vaksin atau dilemahkan virusnya itu, lalu dimasukkan ke tubuhnya orang, dijadikan vaksin, maka orang yang dimasukkan vaksin itu akan kebal terhadap penyakit yang disebabkan oleh virus tersebut gitu. Karena orang yang terkena virus itu tidak ada obatnya ya, jadi hanya bisa kekebalan tubuh dari dirinya sendiri atau
disuntik dengan vaksin dari virus itu. Kemudian untuk pengobatan secara biologis, yaitu dengan melemahkan atau membunuh bakteri, jamur atau protozoa yang bersifat patogen, atau patogennya itu yang merugikan itu. Bacteriophage misalnya dapat digunakan untuk membunuh bakteri patogen. Selanjutnya, selain peran virus yang menguntungkan, ada juga peran virus yang merugikan. Yang pertama kita bahas tentang penyakit pada manusia ya. Di sini ada gondongan. Nah, pasti kalian sering sekali ya melihat seperti gambar di samping ini. Biasanya pada bagian kelenjar, di sini di bagian kepala bagian bawah, di bawahnya telinga biasanya itu membengkak atau kelenjar parotis, yang disebabkan oleh virus paramyxovirus. Ini dapat menular juga. Lalu kemudian ada herpes di sini. Herpes ini penyakit kulit atau sel epitel ya. Ada sel epitel. Nah, di sini terjadi infeksi virus yang tidak akan keluar dari tubuh dan tetap laten pada sel-sel saraf. Di sini disebabkan oleh virus herpes simplex. Nah, di sini juga selain dia juga infeksi pada kulitnya, dia juga biasanya tuh demam juga yang penderitanya itu. Lalu kemudian ada penyakit campak. Ya, ini campak. Ini disebabkan oleh morbillivirus dengan gejala demam, bersin, batuk pilek, mata merah, timbul ruam bercak-bercak pada kulit. Ini hampir sama sebenarnya sama herpes ya, cuman beda penyebab virusnya. Lalu ada AIDS. Ini sering sekali kita mendengar, dan ini harus benar-benar dihindari, terutama kita yang masih remaja di masa-masa puber, masa-masa menuju kedewasaan. Ini sangatlah penyakit yang rawan untuk bagi kaum remaja. Dan di sini penyakit AIDS itu apa? Di sini penyakit AIDS adalah penyakit hilangnya kekebalan tubuh. Jadi disebabkan oleh virus HIV. Nah, gejalanya apa? Gejalanya ada penurunan badan, nafsu makan menurun, diare kronis, ada rasa lelah, sesak nafas, bercak putih pada lidah. Nah, ini ditularkan melalui hubungan seksual dengan penderita AIDS. Lalu penggunaan jarum suntik bekas penderita, terus transfusi darah yang tercemar HIV. Lalu misalnya ibunya itu terpositif AIDS, maka bayinya itu kemungkinan juga AIDS juga. Nah, AIDS itu disebabkan karena apa? Karena pergaulan bebas, karena berganti-ganti pasangan. Disitulah penyebabnya dari AIDS. Maka dari itu untuk kaum remaja, para kalian yang masih SMA, untuk jaga pergaulan, jangan sampai sekalian bisa tertular, atau jangan sampai terkena virus seperti ini. Nah, kemudian ada penyakit poliomyelitis atau biasanya lebih dikenal dengan polio gitu biasanya ya. Di sini infeksi pada sumsum tulang belakang. Nah, yang menyebabkan kelumpuhan. Jadi kayak kakinya tuh kecil. Jadi bukan lumpuh dari lahir ya. Ada sih yang dari lahir juga. Itu karena kadang kurang kekebalan tubuhnya. Ini biasanya diderita oleh anak-anak. Itu disebabkan oleh virus poliovirus. Biasanya kakinya kecil, lumpuh gitu. Lalu kemudian ada cikungunya. Nah, ini biasanya juga lumpuh juga, namun lumpuhnya tidak lumpuh yang permanen atau hanya lumpuh sementara. Ini nyeri tangan dan kaki. Nah, ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Hampir sama dengan penyakit demam berdarah. Kemudian ada tumor, kanker, karsinoma, dan kutil. Ini juga disebabkan oleh virus juga. Lalu ada Ebola, ada flu burung. Flu burung ini penyakit yang dulu pernah menyerang Indonesia juga, seperti corona sekarang ini ya. Ini penyakit pernafasan yang menyerang unggas. Ini juga bisa ke manusia juga. Lalu ada SARS.
penyakit juga pada saluran pernafasan juga disebabkan oleh virus SARS, dan penularannya itu melalui udara, dan ciri-cirinya itu menggigil, lesu, sakit kepala, nyeri, demam tinggi, seperti itu, sesak nafas. Lalu kemudian kita masuk ke penyakit pada hewan yang disebabkan oleh virus. Nah, di sini ada rabies. Saya kalian sering sekali mendengar kata-kata rabies ya. Di sini disebabkan oleh virus rhabdovirus yang dapat menular melalui gigitan atau liur hewan penderita, misal anjing, serigala, rubah, tikus, kelawar maupun kelinci dan sebagainya. Nah, di sini kenapa kok bisa dari hewan? Biasanya kan karena hewan itu makannya kan. Nah, kenapa kok bisa dari hewan itu? Karena kan hewan tersebut seperti anjing, serigala, rubah maupun tikus itu karena mereka kan makannya makan bangkai, makan seperti itu, makan barang-barang yang kotor, sehingga disitulah terbentuknya suatu virus. Dan misal manusia atau misal kita tergigit oleh hewan tersebut, maka kita pun bisa terkena virus juga, seperti itu. Nah, ciri-ciri hewan yang terkena rabies itu yaitu hewannya tidak sehat, terus gelisah atau agresif, terus mengeluarkan air liur yang berlebihan, lalu lidahnya menjulur, suka mendiri tempat gelap, terus ekornya ditekuk antara kedua kaki belakang. Kemudian selanjutnya ada penyakit mulut dan kuku, penyakit yang sangat menular pada hewan ternak seperti sapi, kambing, domba, babi, dan sebagainya. Nah, ini disebabkan oleh virus atau penularannya melalui udara, kontak langsung, makanan atau peralatan yang terkontaminasi. Kemudian ada tetelo ya, atau NCD atau Newcastle disease. Nah, di sini penyakit ini terjadi pada unggas seperti ayam maupun itik. Nah, gejalanya diare, batuk-batuk, dan kehilangan keseimbangan sehingga tubuhnya berputar dan kepalanya tertekuk, dengan kepala tertekuk. Jadi contohnya di gambar ini ya. Jika kalian melihat ayam atau unggas seperti ini, berarti unggas ini terkena virus. Nah, ketika unggas ini terkena virus, bolehkah kita memegangnya? Sebenarnya tidak boleh, karena takutnya itu virusnya itu menular ke diri kita, ke manusia gitu. Lalu kemudian ada penyakit tumor maupun kutil yang diderita oleh hewan, antara lain pada ayam disebabkan oleh RSV atau Rosersoma virus, dan pada sapi disebabkan oleh Bovis papillomavirus. Nah, virus ini menyebabkan tumor pada epitel kulit dan membran mukosa. Selanjutnya kita masuk ke penyakit tumbuhan yang disebabkan virus. Nah, disini ada tungro. Nah, tungro ini menyerang pada padi, contohnya pada ini di gambar ini, menyebabkan sel daun mati sehingga pertumbuhan terganggu dan kerdil. Penyebab virus ini melalui perantara warna coklat dan warna hijau, seperti di gambar di sini ya. Ini daunnya daunnya mati, sel-selnya mati, sehingga warnanya tidak hijau sempurna. Kemudian ada mosaik, terjadi pada daun tembakau. Di sini selain daun tembakau juga terjadi pada kacang tanah, pepaya, cabai, tomat, dan kentang. Nah, gejalanya nih bercak-bercak ini seperti gambar bercak-bercak kuning pada daun. Nah, penyebarannya itu melalui perantara serangga. Nah, kemudian kita masih tetap di tumbuhan, yaitu penyakit TYLC atau tomato yellow leaf virus, yang menyebabkan daun tumbuhan tomat itu berwarna kuning dan menggulung sehingga menurunkan hasil panen. Kenapa menurunkan hasil panen? Karena namanya tumbuhan berbuah itu pasti berfotosintesis, butuh proses fotosintesis. Nah, proses fotosintesisnya akan di daun. Kalau daunnya menggulung, maka itu akan terjadi penurunan hasil panen, seperti itu. Oke, cukup sekian kiranya materi mulai klasifikasi peran virus mulai dari hewan, manusia sampai tumbuhan. Apabila ada pertanyaan silakan ditanyakan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.